yang memiliki khasiat sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Jadi tujuan kajian kami yaitu untuk menghubungkan pengetahuan tradisional dengan pembuktian ilmiah agar khasiatnya tervalidasi secara medis. Selanjutnya, dasar pemilihan tumbuhan dari eksplorasi belian kami yaitu berdasarkan wawancara langsung kami dengan praktisi belian yaitu Bapak Sudana yang berasal dari Kuningan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lisan. Dan tersak ini ternyata salah satu tanaman yang paling sering digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi penyakit metabolik dan degeneratif seperti darah tinggi, hipertensi, kolesterol, asam urat hingga rematik. Penggunaan bersifat empiris atau turun-temurun artinya hasilnya nyata dan tersak ini sudah dibuktikan oleh generasi ke generasi di desa tersebut. Alasan tradisionalnya tadi diperkuat oleh bukti ilmiah yang menunjukkan adanya kandungan senyawa bioaktif dengan potensi farmakologis atau bisa dikembangkan menjadi obat. Selanjutnya pertanyaan kedua. Selanjutnya ada deskripsi tumbuhan dan bagian yang digunakan. Tanaman yang digunakan adalah daun sesat dengan nama ilmiah Annona muricata L yang masuk dalam famili Annonaceae. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daunnya. Secara morfologi, daun sirsak memiliki warna hijau tua mengkilap pada bagian atas dan bagian bawah lebih pucat yang memiliki aroma khas saat diremas. Digunakan dalam bentuk simplisia, serbuk, dan kapsul herbal, mengandung flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, dan terpensin. Alur kerja dan proyek. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini masih rencana, belum berupa rancangan dan belum dilakukan praktikum laboratorium, sehingga seluruh metode disusun berdasarkan standar ilmiah dan literatur kimia. Yang pertama ada studi awal dan literatur, mengumpulkan referensi ilmiah terkait belian dan tanaman digunakan, kajian fitokimia. Yang kedua ada eksplorasi lapangan, wawancara praktisi belian untuk memperoleh informasi penggunaan tanaman obat secara tradisional. Yang ketiga ada pemilihan sampel, menentukan daun sirsak sebagai fokus penelitian berdasarkan hasil wawancara kami bersama belian. Keempat ada rencana preparasi sampel, sortasi, pencucian, perajangan, dan pengeringan. Yang kelima ada rencana ekstraksi yang meliputi pembuatan simplisia dan ekstraksi menggunakan etanol 70% menggunakan metode macerasi. Yang terakhir ada rencana analisis yang meliputi filtrasi, evaporasi, perhitungan treatment, serta screening fitokimia menggunakan TLC, TLC, dan analisis lanjutan menggunakan UV-Vis, PTIF, dan MMR. Selanjutnya yaitu dokumentasi sampling dan preparasi sampel. Pada tahap ini proses sampling dan preparasi sampel yang masih bersifat rancangan teoritis dan belum dilakukan secara langsung di laboratorium. Prosedur yang disusun mengacu pada standar fitokimia sehingga tahap
sebagai senyawa metabolit sekunder. Setelah proses distillasi selesai, filtrat atau hasil penyaringan akan melalui tahap evaporasi menggunakan rotary evaporator. Tujuan dari evaporasi yaitu untuk mengeluarkan pelarut etanol sehingga diperoleh ekstrak pekat yang mengandung senyawa aktif dari santan tanaman. Namun perlu digarisbawahi bahwa seluruh proses ini masih berupa perencanaan dan belum dilakukan di laboratorium. Baik, data rendemen dalam penelitian ini bukan hasil eksperimen dalam laboratorium, tetapi dari hasil wawancara dengan praktisi ilmiah dan kajian literatur. Dalam praktik tradisional, pengolahan daun ini dilakukan secara sederhana tanpa penilaian standar. Literatur menunjukkan ekstraksi etanol 70-96% menghasilkan rendemen sekitar 10-20% dari simplici yang kering yang dipengaruhi ukuran partikel, kondisi bahan, dan waktu ekstraksi. Nilai ini berkaitan dengan kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan fenolit. Penelitian ini memiliki beberapa kendala seperti masih berbasis wawancara tanpa uji laboratorium, data bersifat kualitatif, informasi teknis dari praktisi terbatas, dan belum ada verifikasi eksperimen langsung. Jadi, untuk mengatasinya, kami melakukan triangulasi data dengan menggabungkan wawancara dan literatur ilmiah guna meningkatkan validitas. Penelitian ini kami jadikan sebagai studi awal untuk pengembangan penelitian eksperimental lanjutan. Kami juga merekomendasikan perlunya penelitian laboratorium lanjutan untuk validasi kuantitatif dan uji aktivitas biologis. Selanjutnya, materi tentang rencana lanjutan kromatografi dan identifikasi. Di mana penelitian kami masih dalam tahap perencanaan metodologis sehingga seluruh prosedur kromatografinya masih belum dilakukan di laboratorium. Nah, dalam rencana kelompok kami yaitu direncanakan menggunakan kromatografi lapis tipis untuk mengidentifikasi metabolik sekunder berdasarkan nilai RF-nya, respon UV, dan reagen spesifik. Terus dilanjutkan dengan pemisahan menggunakan kromatografi kolom. Nah, setelah melakukan kromatografi kolom, kemudian diidentifikasi menggunakan UV vis, FTIR, GCMS, dan HPLC, dan NMR. Kesimpulannya, daun sirsak atau Annona moricata dalam wawancara kami dengan beliau, di mana daun ini digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengobati hipertensi, terus asam urat, terus rematik. Nah, secara kimia daun ini mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin, di mana berfungsi sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi, sehingga menunjukkan bahwa antara pengobatan tradisional dan secara kimia memiliki kesesuaian yang sama, sehingga menurut dari kami daun sirsak ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai fitofarmaka. Sekian dari saya. Baik, saja sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ya, Resti Septrianti. Silahkan. Pertanyaan Saya, bagaimana flavonoid dalam daun sirsak berperan terhadap hipertensi atau asam urat secara farmakologi? Iya, sempurna habisnya. Tadi ulang, pelan-pelan ya. Bagaimana flavonoid dalam daun sirsak berperan terhadap hipertensi atau asam urat secara farmakologis? Hipertensi.
dan bawah tangan. Baik, pertanyaan Resti Septriani akan dijawab oleh Saudari Sofiani. Silahkan maju Sofi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti, yaitu bagaimana flavonoid dalam daun sirsak berperan terhadap hipertensi atau asam urat secara farmakologis. Secara farmakologis, flavonoid dalam daun sirsak berpotensi membantu mengatasi hipertensi dengan meningkatkan produksi nitrit oksida, menghambat enzim ACE, dan melindungi pembuluh darah dari stres oksidatif. Selain itu, flavonoid juga berpotensi menurunkan kadar asam urat melalui penghambatan enzim santin oksidase, serta memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan. Namun, efektivitas dan keamanannya pada manusia masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut. Gimana? Nah, terakhirnya jadinya kita tutup saja ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.